Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rizal dengan NIM 232 20373. Jadi, ini video yang saya bikin untuk sebagai pemenuhan UAS Sistem Intelijen. Jadi yang saya pilih adalah pendekatan machine learning untuk perilaku pengisian daya electric vehicle. Sebuah paper dengan basic review dari puluhan papernya. Jadi pendahuluannya, isu isu perubahan iklim ini telah menjadi perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi perserikatan bangsa-bangsa telah dan seluruh negara-negara itu menempatkan isu perubahan iklim menjadi utama. Jadi tujuan utama pembangunan berkelanjutan itu terkait dengan perubahan isu iklim ini. Salah satu sektor yang mempunyai peranan besar dalam perubahan iklim adalah transportasi. Nah, karena kita tahu bahwa transportasi konvensional saat ini yang menggunakan ICE combustion engine itu konsumsi bahan merupakan penyumbang konsumsi bahan bakar fosil dan emisi rumah kaca. Nah, makanya solusi yang lagi hangat-hangatnya saat ini adalah penggunaan electric vehicle. Electric vehicle dapat memberikan pengurangan emisi karbon secara signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Itu jelas. Nah, tapi penggunaan electric vehicle saat ini adalah tampaknya menjanjikan. Tapi ada salah satu masalah yang membuatnya tidak banyak dibicarakan adalah isu pengisian daya pada baterainya yang cukup lama. Tidak seefisien mesin ICE atau ICE combustion engine yang seperti kita lihat bisa diisi di SPBU. Maka dari itu harus ditemukan solusi, dibicarakanlah solusi untuk meningkatkan kapasitas dengan membuat lebih banyak stasiun pengisian. Namun itu dibatasi oleh ruang fisik. Kemudian selanjutnya adalah solusi yang paling memungkinkan dan optimal adalah mengatur penjadwalan stasiun pengisian daya yang lebih baik. Beberapa penelitian telah berfokus pada smart charging scheduling untuk mengelola beban pengisian daya secara efisien menggunakan masalah optimasi. Nah, para peneliti telah menyelidikinya, kemudian dengan munculnya analisis big data dan machine learning, kita dapat melakukan pendekatan untuk melakukan solusi tersebut, yaitu scheduling charging, smart charging scheduling. Kemudian dari rangkuman makalah atau paper yang saya buat ini ada 3 bagian, yaitu pertama memberikan gambaran tentang pendekatan machine learning termasuk supervised, unsupervised, deep learning. Kemudian yang kedua adalah memberikan perbandingan karya-karya terbaru dalam memprediksi perilaku pengisian daya EV menggunakan pendekatan machine learning. Kemudian yang ketiga itu memberikan usulan diskusi tentang keterbatasan studi dan memberikan semacam rekomendasi penelitian selanjutnya atau di masa depan. Ya, latar belakangnya kita bahas satu adalah EV charging. EV charging pada dasarnya dibagi menjadi 3. Ada yang 120 volt, 240 dan 480 itu didefinisikan berdasarkan Electric Power Research Institute. Pada pembahasannya EV charging ini pada level 1 dan level 2, tadi level 1 menggunakan 120, level 2 itu 240 dan level 3 480. Level 1 dan level 2 digunakan untuk
biasanya digunakan untuk tujuan perumahan. Yang untuk level 3 itu biasanya digunakan untuk SPBU dan eh, pada publik umum. Kemudian yang dibahas adalah machine learning dan analisis prediksinya. Machine learning apa saja yang dasar-dasar apa itu machine learning yang akan digunakan, yang akan direview penggunaan machine learning dalam eh, prediksi 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 perilaku pengisian daya pada kendaraan listrik yang dilakukan oleh orang-orang dengan datasetnya. Ada machine learning yang digunakan itu pada supervised, unsupervised. Supervised termasuk linear regression, kemudian decision tree, random forest, SVM atau supervised machine. Kemudian yang unsupervised itu digunakan adalah K-means clustering, Gaussian, kernel dan kernel density. Apa bedanya supervised dan unsupervised? Seperti yang kita tahu itu supervised itu yang sudah dilabeling. Kemudian yang kalau unsupervised itu harus dilabeli dulu terlebih dahulu. Jadi contohnya kalau kita mau ada pengelompokannya dalam clusteringnya dalam data set yang menggunakan yang mau kita analisis adalah pengisi perilaku pengisian daya pada kendaraan listrik. Seperti ilustrasi sederhana clustering itu adalah eh, memberi, eh, mem- itu dapat kita lihat pada gambar 4 itu memberikan ilustrasi pengelompokan dalam konteks pengisian daya mobil listrik itu dalam contoh sederhana hanya 2 fitur input yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah waktu pada kedatangan dan hari dalam seminggu. Ketika kita lihat ada gambar, kemudian deep learning seperti yang kita dapat baca atau ketahui, deep learning merupakan turunan dari machine learning yang memanfaatkan JST atau jaringan saraf tier 1 atau ANN biasanya orang, artificial neural network. Model model deep learning tidak seperti model ML, mengandung sejumlah besar komposisi fungsi yang dipelajari lebih khusus lagi. Sebenarnya deep learning itu sudah merupakan ide konsep yang sudah lama, tetapi tidak dapat diimplementasikan karena 2 faktor. Pertama adalah ketersediaan dataset yang lebih besar untuk melatih model DL. Nah, dulu datasetnya itu mungkin belum cukup, sehingga model DL-nya tidak efisien dan menjadi tidak akurat. Kemudian yang kedua saat ini adalah ketersediaan komputer yang canggih, superkomputer yang dapat membangun dan melatih model yang kompleks untuk mencapai hasil yang inovatif dan efisien. Kemudian selanjutnya kita bahas feature dataset dari Visarging. Datasetnya itu ada beberapa yang dapat saya eh, yang dapat kita baca dari dataset pengisian daya yang disajikan dalam paper ini. Salah satunya adalah berisi sekitar 8.500 sesi pengisian daya yang ada di Belanda, kemudian ada dari dataset dari My Electric Avenue, kemudian Asian Data yang dapat kita lebih eh, baca bagian itu. Kemudian uh, EV charging behavior itu pemodelan perilaku EV charging ini pada pada bagian H itu diandaikan sisi pengisian mempertimbangkan perilaku saat sisi pengisian daya, di mana T kan mewakili waktu koneksi, T full mewakili waktu sebelah proses charging, dan T disconnect itu mewakili waktu pemutusan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mendefinisikan durasi sesi pengisian daya sebagai berikut. Jadi, aspek lain dari perilaku pengisian daya bersifat implisit karena dipengaruhi oleh karakteristik yang didefinisikan di atas.
dan dapat mencakup konsumsi energi dari seluruh pengisian daya outlet, profil pengisian daya EV, dan beban pengisian daya stasiun. Kami juga telah mempertimbangkan penelitian yang mempelajari perilaku pengisian daya. Kemudian analisis terhadap pemodelan supervised learning yang penggunaan metode supervised learning untuk menganalisis dan memprediksi perilaku pengisian daya dapat kita lihat, dan dari beberapa penelitian dapat dibandingkan, dapat kita lihat dari tabel 1, 2, dan 3. Penggunaan supervised, unsupervised, dan deep learning untuk menganalisis prediksi perilaku pengisian daya. Selanjutnya adalah rekomendasi penelitian. Terdapat beberapa tantangan dalam menggunakan pembelajaran machine learning atau machine learning untuk memprediksi perilaku pengisian kendaraan listrik atau EV. Pertama, yang dijelaskan pada bagian 2. Dia terdapat kekurangan dataset yang diperlukan untuk melatih model ML. Lebih spesifik, hanya 2 dataset pengisian EV yang terkenal yang tersedia secara publik bagi peneliti. Banyak dataset yang lain memiliki perusahaan komersial. Selain itu, dataset yang tersedia hanya mewakili perilaku pengisian di wilayah geografis di mana mereka direkam. Oleh karena itu, model ML yang dikembangkan menggunakan dataset tidak akan berlaku dengan baik untuk setiap bagian di dunia. Atau ini misalnya kalau datasetnya yang di Belanda, kemungkinan secara geografis kita tidak akan bisa menggunakannya di Indonesia ataupun di negara lain. EV semakin populer di seluruh dunia, oleh karena itu perlu dikumpulkan lebih banyak data untuk kota-kota besar. Inisiatif harus diambil oleh para peneliti untuk menjadikan dataset yang digunakan dalam studi mereka dan membuatnya tersedia secara online untuk peneliti dan validasi lebih lanjut. Selain itu, sedikit dari karya-karya yang ditinjau mengintegrasikan model prediktif untuk penjadwalan pintar atau smart scheduling, pengisian daya electric vehicle atau kendaraan listrik. Selain itu, hanya sedikit dari karya-karya. Ya, oleh karena itu diperlukan banyak penelitian untuk sepenuhnya memahami dampak model machine learning dalam meningkatkan penjadwalan atau efisiensi dari smart scheduling pengisian daya electric vehicle terhadap solusi masalah yang di awal, yaitu kurang optimalnya masalah pengisian daya yang cukup lama. Semoga itu menjadi oh, eh, salah satu solusi optimal, pendekatan optimal. Kemudian beberapa penelitian terbaru telah menggunakan konsep berbasis eh, regresi linear untuk penjadwalan pengisian EV, dan oleh karena itu memiliki potensi besar untuk penelitian lebih lanjut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini menyajikan survei komprehensif tentang penggunaan pembelajaran mesin atau machine learning, penggunaan machine learning untuk analisis dan prediksi perilaku pengisian kendaraan listrik atau EV dengan penggunaan dataset dari beberapa dari penggunaan diambil dari penggunaan dataset yang berbasis dataset EV telah definisikan. Survei ini menyediakan analisis perbandingan dan berbagai karya menggunakan metode menggunakan metode machine learning, unsupervised, supervised, dan deep learning. Tantangan utama juga dibahas, termasuk kurangnya dataset yang seperti yang dibahas tadi. Kemudian rekomendasi untuk penelitian masa depan berdasarkan karya-karya yang ada juga telah disediakan atau direkomendasikan. Adapun penelitian yang diberikan artikel ini meliputi perlunya analisis kelompok yang komprehensif dan penggunaan machine learning untuk smart scheduling pengisian daya electric vehicle atau kendaraan listrik sebagai solusi sebagai solusi yang dibahas tadi, solusi di awal, yaitu konsumen tidak nyaman dengan proses pengisian daya kendaraan listrik yang saat ini masih sangat-sangat lama. Dan ya, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai rangkuman dari paper yang saya pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.